datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, kuasa salib-Mu. Ada tempat yang mulia. Anugerah
Sekali lagi kita angkat ref-nya saja pujian ini. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu. Dengan lembut kita katakan oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Pertolongan bagi kita di dalam ibadah kudus pada pagi hari ini beserta sakramen perjamuan kudus, biarlah datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dengarkanlah Mazmur 89 ayat yang pertama sampai yang kelima. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, janjimu juga ada pada kami orang-orang percaya di tempat ini Tuhan. Biarlah kami juga boleh menikmati kasih Tuhan, boleh menikmati janji Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Teguhkan iman percaya kami Tuhan, semakin hari semakin teguh bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di tempat ini Tuhan, jemaat yang sudah hadir Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah melayakkan kami melalui penebusan-Mu di kayu salib Tuhan, untuk menebus segala dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh layak, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kesempatan yang indah ini, kasih anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, boleh kami manfaatkan dengan baik, dengan benar Tuhan, untuk memuji dan bersyukur, untuk memuliakan nama Tuhan atas kehidupan kami Tuhan, sehingga puji-pujian itu boleh berkenan di hadirat-Mu Bapa. Tuhan, berkati seluruh jemaat yang sudah hadir agar membuka pintu hatinya Tuhan, membuka pikirannya untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Terlebih nanti firman-Nya akan dibagikan boleh diterima Tuhan atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, sehingga firman itu boleh mengubahkan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Yang sakit boleh mendapat kesembuhan Tuhan, yang berbeban berat boleh mendapat kelegaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, terobosan demi terobosan boleh terjadi atas kehidupan jemaat di tempat ini Tuhan, dan berkat Tuhan semakin melimpah. Tuhan, kami serahkan juga hamba-hamba Tuhan yang berbagian di dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan turun atas pelayan-pelayan pada pagi hari ini Tuhan. Baik itu worship leader, singers, pemain musik, aser, pendoa Paat, guru sekolah minggu yang menjalankan LCD, terlebih Bapak Gembala kami akan menyampaikan isi hati Tuhan dan membawa kami di dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan. Kami yakin dan percaya hikmat marifat yang daripada Tuhan turun atas kami Tuhan, sehingga kami boleh melayani dengan kesungguhan hati kami, dengan kerendahan hati kami, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah itu boleh menjadi berkat buat jemaat di tempat ini Tuhan. Terlebih nanti Tuhan kami juga akan menerima sakramen perjamuan kudus Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, sehingga melalui perjamuan sakramen perjamuan kudus itu Tuhan, iman kami semakin teguh, kami boleh mengingat kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah semua yang ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus boleh dikuduskan oleh Tuhan senantiasa. Kami serahkan Tuhan
teman-teman kami juga yang saat ini dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan berkati langkah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan mereka, sehingga mereka boleh mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang bermalas-malasan Tuhan ketuk pintu hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memiliki kerinduan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang dalam pekerjaan sehingga membuat mereka tidak bisa hadir di tempat ini, Tuhan juga memberkati mereka senantiasa. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami ini bukan ibadah yang rutinitas, tetapi ibadah kami ini boleh ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah seluruh tetangga kiri kanan kami mendengarkan pujian, terlebih mendengarkan firman-Mu, mereka juga boleh diberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Kita akan angkat satu pujian. Sekarang telah tiba. Pemerintahan Allah kita kuasa.
Tiba saatnya saya buka ruang kesaksian. Saya percaya minggu ini banyak sekali kesaksian ya yang mau Bapak Ibu sampaikan. Bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan saya buka ruang kesaksian buat jemaat Tuhan yang rindu bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kalau ada, saya persilahkan. Ya, Salam. Ya, saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan atas kehidupan saya, keluarga, dan terlebih anak saya ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari Sabtu tanggal berapa itu? Tanggal berapa itu, Bang? Sabtu yang lalu lah pokoknya ya. Iya, kurang lebih 27-an. Nah, tanggal 27 itu si Karen ini kan kalau di Sabtu kan karena di kantor nggak ada teman saya ya, saya cuma sendiri gitu kan. Dia suka ikut setiap hari Sabtu. Nah, Sabtu kemarin itu dia ikut. Memang sih dari rumah itu udah agak flu gitu kan, karena 1 bulan itu dia pengobatan dari ke klinik, dari ke apotik. Selama 1 bulan itu sudah minum konsumsi obat batuk, flu itu udah hampir setiap hari gitu. Nah, Sabtu itu dia ikut pergi. Nah, seperti biasa saya bangunin pagi dia ikut. Biasanya kalau di kantor itu dia suka iseng main gitu kan. Ini kok diem aja kenapa nih? Saya tanya, kenapa Ren? Dingin katanya. Saya matiin semua itu AC karena kan di ruangannya tertutup kan. Saya semua matiin. Kok masih diem aja? Saya tanya lagi, kenapa? Ini dingin katanya. Kepalamu sakit? Enggak, dingin katanya. Nah, katanya dingin terus saya tawarin, makan ya? Makan. Udah selesai makan, kamu mau tidur? Mau. Biasanya nggak mau tidur di lantai tuh, karena di sana kasurnya udah dibuang kali ya. Selama waktu saya udah keluar dari sana dibuang kasurnya. Akhirnya pakai kardus sama saya tutup pakai sajadah mereka yang sering sholat tuh. Terus dia tidur, saya kasih bantal tidur. Kok dia tidur menggigil kan, kedinginan, karena dia kedinginan dia menggigil, tapi saya pegang badannya panas. Waduh, bingung saya sendirian, nggak mungkin saya tinggalkan. Terus kalau saya bawa dia pulang nggak mungkin bisa juga, karena kan naik motor susah gitu kan. Akhirnya saya kompres tuh pakai air galon tuh, pakai air dispenser itu saya kompres. Saya kompres terus. Saya telepon tantenya, bisa nggak jemput Karen? Sekitar jam 2-an mungkin baru dijemput kan. Sekalian bawa obat karena dia udah nggak bisa bangun, udah benar-benar udah tepar gitu. Terus akhirnya dikasih obat, saya suruh makan, kasih obat. Kamu mau pulang nggak Ren? Nggak mau, kepalanya pusing, sakit. Jadi dia muntah-muntah itu udah mau mulai muntah-muntah. Terus aku bilang ya udah deh, tunggu sejam aja obatnya merasuk baru kita bawa pulang. Akhirnya saya paksa itu sekitar jam 3:30 saya paksa. Udah saya anterin pulang. Waktu pertama sih mau saya ojekin gitu, karena saya nggak mau ninggalin kantor, tapi saya bingung juga. Akhirnya ya udahlah, saya beranikan diri, saya tinggalin aja sebentar. Saya anterin pulang itu sambil jalan itu memang sudah muntah-muntah dia, sudah muntah-muntah. Terus akhirnya saya tinggal, saya balik lagi karena pikir saya udah ada tantenya, udah ada mbahnya, terus udah ada dikasih obat. Pikir saya paling sembuh gitu kan, paling demam biasa gitu. Terus akhirnya saya nunggu mamanya, karena mamanya pulang jam 8, saya pulang jam 6 kan nanggung. Kalau saya balik aja udah setengah 7, jam 7 gitu kan sampai rumah. Terus saya balik lagi jemput kan, daripada memakan waktu saya tungguin tuh sampai jam 8. Sampai rumah sekitar jam setengah 9 atau jam 9-an. Nah, sampai rumah kok dia udah menggigil. Kata mbahnya mungkin kedinginan kali karena AC-nya dihidupin. Tapi dia menggigilnya semakin gemetar gitu. Saya juga sebenarnya mungkin kedinginan gitu. Mamanya juga panik, saya juga panik, takutnya itunya kambuh lagi stepnya gitu, karena diukur itu termonya itu 38-an, jadi memang udah panas. Tetapi termometer kita itu ternyata error. Waktu kita bawa aja ke rumah sakit. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit yang di Kebun Bawang ya. Ya, RSUD yang di Kebun Bawang itu kita bawa ke sana. Di suhu itu memang 39 lebih. Jadi panasnya memang udah tinggi dia. Jadi efek panasnya tinggi, dia menggigil gitu. Kata dokternya sih kalau anak-anak usia mau 8 tahun gini untuk kejang atau step lagi tuh nggak bakal. Kata dia sih gitu. Nah terus tetapi anaknya udah gemetar kan, kita tak khawatir kan. Akhirnya ya udah kita mau dirawat tuh karena udah pucat kan, dia udah pucat, udah muntah-muntah terus juga. Terus akhirnya dia diinfus. Waktu diinfus tuh kan saya nggak tega karena ditusuk-tusuk di sini kan. Kok saya tungguin lama dia teriak-teriak.
Nanti dia diem lagi, dia teriak-teriak lagi. Pikir saya kok banyak kali dia teriaknya gitu, maksudnya kok nggak cuma sekali 2 kali, berarti banyak nih dia tusuk. Setiap dia tusuk mungkin dia teriak kan, menjerit, dan itu dipegangin sampai 4 orang atau 5 orang gitu, karena dia memberontak kan. Karena saya udah nggak sabar saya kan, kok lama sekali terus dia teriak-teriak terus. Akhirnya saya deketin. Ternyata nggak dapet, udah disuntik kanan kiri ini nggak dapet. Jadi waktu dia suntik nggak bisa lagi suntik, masukin suntiknya nggak bisa lagi gitu. Nah terus aku nanya kan, udah berapa kali? Udah 3 kali atau 4 kali gitu. Kok nggak dapat dari tadi? Mungkin tersinggung ya, karena nada saya juga, karena saya udah kesel juga kan ngelihat anak saya ditusuk-tusuk dari tadi, kok nggak dapat gitu. Sedangkan udah dipegangin kan, terus mungkin suasananya kesel gitu kan, langsung ditinggalin semua itu sama security-nya, terus dibilang yaudah tinggalin aja, ditinggalin semua. Terus kata dokternya, bapak yang bertanggung jawab ya kalau nggak mau dipasang infus gitu. Terus kita rundingan tuh, istri saya bilang udah biarin aja, biar daripada kita ngelihat dia di rumah kesakitan, lebih baik dia kesakitan di sini tapi diobatin gitu. Terus akhirnya dokternya bilang yaudah kasih minum dulu pak, tunggu setengah jam. Waktu itu tunggu setengah jam, mau dilanjut lagi enggak? Oke lanjut lagi saya bilang. Terus saya tinggalin tuh, saya benar-benar nggak mau di ruangan itu, saya tinggalin karena saya nggak tega kan dengar dia jerit-jerit gitu. Saya tinggalin, terus saya dicari itu kan, udah selesai katanya. Ternyata waktu saya dicari itu udah selesai itu nggak dapet, jadi tetap gagal juga gitu. Dan dapat sampel darahnya aja cuma sedikit, nggak semua sampel darahnya bisa diambil gitu. Terus kata dokternya kita tunggu hasil labnya, kalau labnya nanti ini sampel yang sedikit ini bagus ya bawa pulang aja, terus dikasih obat mualnya kan. Udah dikasih obat mual, dikasih sirup untuk penurun panasnya, hasil labnya di situ bagus, dan disuruh pulang tuh sekitar jam setengah satuan kalau nggak salah. Kami pulang setengah satu, sampai di rumah kita minumin obat demamnya, 10 mili kita langsung kasih obat demamnya, dia tidur. Baru sebentar dia tidur itu sekitar jam satuan gitu kalau nggak salah, itu kejang lagi gitu, tangannya gemetar lagi, gemetar-gemetarnya gitu. Kita panik lagi, mamanya juga panik kan. Aduh ayo kita bawa aja, maksudnya biar di sana aja lah daripada kita diapain gitu kan. Akhirnya kita bawa lagi tuh jam satuan ke RSUD itu lagi. Kata dokternya, ditanya kan, itu nggak apa-apa pak, memang itu efek ngelawan panasnya gitu. Terus udah dikasih obat, udah saya bilang ini nggak bisa ngapa-ngapain, kalau kita mau rawat pun kita masukin infus kan nggak mungkin, karena kan udah nggak bisa, dari tadi dicoba sampai 5 kali itu nggak bisa memang. Jadi memang harus ditungguin di sini. Akhirnya dikasih obat, mungkin dokternya mikir-mikir kan, dikasih obat yang dari pantatnya itu dikasih setengah dosis untuk menurunkan panasnya kan, karena panasnya itu udah tinggi lagi 39 lebih gitu. Jadi dia habis turun naik lagi, turun naik lagi gitu. Nah setelah dikasih obat itu kita tungguin tuh bareng setengah jam atau 1 jaman kalau nggak salah di situ. Saya pikir kan turun gitu kan, ternyata malah bukan turun, dia menggigil lagi, dia kayak mau kejang lagi gitu kan. Udah gemetar semua tangannya, badannya sudah gemetar semua. Terus kata dokternya kita tungguin di sini pak, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena obat sudah dimasukin kan, nggak mungkin dikasih obat lagi karena nggak mungkin itu. Satu-satunya cuma hanya bisa diinfus. Nah kalau bapak mau lanjut di sini tetap nggak bisa. Lebih baik kita sarankan ke Sulianti, kalau nggak di Koja. Siapa tahu ada alat yang lengkap itu untuk nembak apa-apa nih sinarnya itu, biar dia ketahuan jalur darahnya itu, biar bisa diinfus gitu. Akhirnya karena saya mikir lebih dekat di Koja, kita bawa ke Koja. Sekitar jam 2-an kita bawa ke Koja, di IGD itu penuh. Terus coba dirayu-rayu tuh sama perawatnya di sana. Dilihatin, dipegang-pegangin. Maksudnya dia nggak langsung tusuk, jadi dia rayu anaknya, dia lihatin maksudnya di mana ini jalur yang tepat yang nggak gagal gitu kan. Terus saya bilang tadi di sana ini mas 5 orang yang megangin. Gak apa-apa pak, di sini aja katanya gitu kan. Cuma berdua tuh mereka sama mamanya, berarti bertiga. Terus dilihatin, disuntik pertama gagal tuh. Terus dia cari lagi, akhirnya dapat di sini. Yang kedua itu dapat, akhirnya dapat sampel darahnya, dapat, infusnya dipasang. Setelah infusnya dipasang juga panasnya itu nggak turun gitu kan, karena panasnya ini makin naik gitu. Terus akhirnya dibawa ke ruang atas kan, di kamar kan, ditaruh di kamar karena udah dapat kamar. Terus kita malam kan nggak mau tidur, nggak bisa tidur karena udah jam 3 kan, udah jam mau 3, terus jam 4-an itu panasnya tinggi lagi panasnya. Nah, harusnya kan kalau dipasang infus kan udah ada cairan masuk gitu kan, pikir kita juga udah turun gitu karena udah konsumsi obat juga, kok panasnya malah tinggi lagi.
Akhirnya kita panggil susternya, terus dikasih cairan khusus untuk penurun panasnya, antibiotik atau apa gitu, jadi infusnya diganti. Nah akhirnya dari situ ya jam 5-an dia udah tenang, udah bisa tidur kan, udah bisa tidur. Cuma saya nggak bisa tidur, saya mamanya memang semalaman full itu nggak tidur gitu. Terus kita tunggu hasilnya itu besoknya dibilang dokternya itu leukositnya tinggi, jadi kemungkinan ada infeksi. Tetapi waktu di ronsen paru-parunya bersih. Jadi yang dicurigai itu karena dia batuk sama flu, itu takutnya ada virus di paru-parunya atau bisa dikatakan kayak TBC gitu kan, karena leukositnya tinggi, berarti ada infeksi. Yang dicurigain karena batuk paru-parunya, pasti paru-parunya ini bermasalah. Tapi puji Tuhan paru-parunya bagus waktu di ronsen. Terus akhirnya kita tunggu beberapa hari di situ, nggak langsung ditindakan untuk cara yang berikutnya gitu, maksudnya dia masih pengobatan di situ panas terus. Ya, kita juga bingung gitu, kok panas terus kenapa? Yang kalau dia mau batuk itu sampai benar-benar kayak orang tua yang kesakitan gitu, kayak nungging gitu, dipegangin lehernya, dadanya ini dipegangin, katanya sakit banget. Terus kepalanya ini pusing banget, jadi nggak bisa bangun, nggak bisa gerak-gerak, nggak bisa. Terus akhirnya kita tunggu beberapa hari di sana. Kata dokter hari Senin itu dokter spesialisnya waktu masuk dibilangnya nanti kita tes matup ya Maya. Tes matup itu untuk untuk melihat dia itu kena TBC atau tidak. Jadi disuntik di pergelangan tangan sini, terus dilingkarin. Kalau disuntik itu selama 2 hari nanti dia ada bintik-bintik merah, berarti dia benar kena TBC itu anak. Biasanya itu kalau memang dia sudah ada kena paru-parunya, nggak sampai 2 hari, semalaman itu udah ada gejala bintik-bintiknya itu udah muncul gitu. Tetapi malam pertama itu udah nggak ada itu. Berarti Karen ini bersih. Saya yakin Karen ini bersih, nggak kena TBC gitu kan. Karena kan riwayat dari saya kan kena paru juga gitu. Kata dokternya udah lama banget itu Pak, nggak ngaruh gitu. Karena sudah lama dan belum ketemu istri juga, udah sembuh gitu. Terus hari kedua malamnya itu karena infusnya itu sudah bengkak, sudah lama kan, jadi bengkak, nggak bisa masuk lagi. Akhirnya dicopot tuh, jadi semalaman itu dia udah nggak pakai infus. Kita juga takutnya tiba-tiba panasnya tinggi, nanti masang obatnya dari mana gitu kan. Anak ini langsung dipegangin lagi, ini lagi ribet gitu. Kita juga kasihan juga. Kita berdoa aja lah, maksudnya nggak ada apa-apa malam ini, besok tinggal nunggu hasilnya, kita lihat gitu. Akhirnya puji Tuhan malam itu memang nggak panas dia. Terus paginya dikasih tahu dokternya memang dia nggak kena TBC karena ininya nggak memerah gitu kan, nggak memerah. Tapi waktu kita mau pulang supaya tidak berulang-ulang nggak tahu penyakitnya ini apa, akhirnya diambil lagi tuh sampel darahnya. Kata mamanya dipegangin 6 orang atau berapa gitu, sama security-nya sampai dipanggilin suruh megangin dia untuk ngambil tes darah yang terakhir ini, karena supaya biar pulang itu dia biar nggak repot lagi, maksudnya penyakitnya bisa diketahui gitu kan. Nah puji Tuhan siangnya itu dikasih info katanya hasil labnya bagus. Jadi sebenarnya sore itu sudah bisa pulang karena dia nunggu saya pulang kerja, akhirnya malam baru bisa pulang, itu sekitar jam 8-an atau jam setengah 9-an itu baru sampai rumah. Ya saya yakin dan percaya itu semua bisa kita lalui, Karen bisa sehat itu karena dukungan doa dari Bapak Ibu semua di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan Bapak Ibu di tempat ini. Biarlah semuanya Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita boleh bersyukur ya karena Karen sudah bisa bersama-sama lagi dengan kita. Dia sudah sehat, Tuhan sudah pulihkan. Baik, kesaksiannya saya tutup. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa salib Kristus memberi kemenangan bagi kita. Setiap kita yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Kita akan angkat pujian pada kaki salibnya. Yesusku berlindung.
Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa yang baik, karena kami tahu bahwa karya penebusan-Mu begitu luar biasa bagi kami orang-orang yang berdosa ini. Engkau rela mati di kayu salib demi menebus kami, sehingga Engkau melayakkan kami untuk menerima sorga yang kekal. Dan sebelum kami belajar firman-Mu pagi hari ini, kami terus menyerahkan anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu mereka adalah penerus-penerus gereja-Mu. Mereka adalah calon-calon saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada. Karena itu Bapa, hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat penyertaan Tuhan buat anak-anak kami ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Sertai mereka Tuhan, dijauhkan dari segala kecacatan, dijauhkan dari segala kelemahan tubuh, dijauhkan daripada kematian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah semua anak-anak kami ini boleh bertumbuh dan berkembang di dalam kasih Kristus, perlengkapi dengan karunia-karunia dan talenta-talenta dari sorgawi. Tambah-tambahkan hikmat, kepintaran, kecerdasan buat anak-anak kami ini Tuhan. Jadikan ada perbedaan buat anak-anak kami ini, lebih pintar, 10 kali lebih pintar daripada orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Karena itu Bapak, kami minta biarlah belas kasihan-Mu turun buat anak-anak kami ini. Sertai mereka Bapak dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami tolak, kami patahkan segala kuasa iblis yang mencoba merusak hati dan pikiran anak-anak kami ini. Kami patahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi bilang Kau sertai mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi Bapak, kami serahkan anak-anak kami ini. Jadikan mereka berkat di mana mereka berada. Jadikan mereka saksi Kristus dimanapun mereka berada Tuhan. Jadikan mereka berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sertai mereka ya Bapa yang baik. Dan biarlah dalam studi mereka, dalam pelajaran mereka, mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi kami persembahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh berkat. Rancangan yang penuh masa depan, yang penuh pengharapan buat anak-anak kami ini. Karena itu Bapa, biarlah apa yang menjadi rancangan-Mu dan biarlah apa yang menjadi rencana-Mu dalam diri anak-anak kami ini boleh terjadi. Dan nama-Mu saja dipuji, dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat orang tua mereka, usaha pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan, biarlah Tuhan buat berhasil dan beruntung senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami butuh firman-Mu untuk menguatkan kami, untuk meneguhkan kami, dan untuk senantiasa memberikan kekuatan kepada kami dari dalam kami menjalani kehidupan selama kami masih ada di dunia yang fana ini. Karena itu Bapa, biarlah Engkau taruh roh-Mu, roh hikmat-Mu, taruh kepada kami telinga seperti seorang murid untuk mau dengar-dengaran dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat melalui kebenaran firman yang kami pelajari pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Inilah doa kami dan kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Baik, shalom. Bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa ya. Kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kita bisa ada sebagaimana kita ada. Walaupun mungkin ya dalam minggu-minggu ini ada banyak hal yang kita lalui ya. Ya Pak Siregar, puji Tuhan sudah pulang dari rumah sakit, walaupun kondisinya masih dalam tahap pemulihan. Ya kita doakan terus ya buat Pak Siregar. Dan juga adik kita, anak kita Karen yang sudah pulih kembali, udah ceria lagi dia gitu ya. Ya kita doakan dan kita semua ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya saya juga 2 minggu yang lalu ya begitulah ya sempat kejang lagi. Tapi udahlah, itu hanya karena anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Kita masih ada, selama kita hidup mari kita tetap berkarya buat Tuhan. Amin. Karena hidup, makanya Rasul Paulus bilang gini, mati adalah keuntungan, hidup bagi Kristus. Jadi nggak perlu kita takut Bapak Ibu Saudara, amin. Ya baik, karena itu pagi hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan. Saya ambil dari 1 Petrus pasal yang pertama. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya, saya akan baca dari ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, demikian terus sampai selesai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang
yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Amin. Sedemikian panjang pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi setiap kita yang menjadi pelaku firman Tuhan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saya tertarik untuk membahas dari surat Petrus ini karena Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang menjadi saksi mata. Ya, saksi mata tentang kehadiran Kristus di bumi ini Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya yakin tulisan-tulisan yang dia tuliskan adalah hasil dari apa? Pengamatannya. Hasil dari apa? Hasil dari dia bergaul dengan Kristus. Karena dia menjadi saksi mata Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kenapa kitab ini sampai Wahyu? Ya, kalau Wahyu dikatakan siapa yang menambahkan, siapa yang mengurangi, dia terkutuk Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa Alkitab kita sampai Wahyu? Karena Wahyulah kitab terakhir yang dituliskan oleh para rasul, yaitu siapa? Yohanes, murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Di luar itu kita tidak lagi mempercayai. Kan di abad-abad ketiga, abad keempat muncul ada Injil Barnabas, ya kan? Ada Injil Thomas dan ada Injil-Injil yang lain, ada Injil Maria katanya Bapak Ibu Saudara. Banyak Injil-Injil. Padahal itu ditulis setelah para rasul mati, Bapak Saudara. Kenapa kita percaya Matius sampai Wahyu? Karena yang menulis adalah para saksi mata. Jadi dikanonisasi karena mereka adalah saksi mata yang melihat, yang merasakan, yang bergaul, ya, perbuatan-perbuatan Kristus selama ada di dunia ini. Nah, Rasul Petrus, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam suratnya ini yang pertama dikatakan bahwa saya mulai dari ayat yang pertama, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Ya. Jadi ada di dalam ayat yang kedua dikatakan adalah apa? Orang-orang yang dipilih. Saya suka dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa kita adalah orang pilihan. Ya, berkali-kali saya katakan kita adalah orang pilihan. Di dalam, coba buka Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan apa? Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ya Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita apa? Merasa bangga
menjadi orang percaya. Amin. Jangan merasa malu. Ya, mari kita buka. Yohanes 15 ayat 16. Ya, ini harus sudah menjadi hafalan karena saya berkali-kali sampaikan ini Bapak Ibu Saudara ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudara dikatakan bukan kamu, bukan sudi. Ganti kamu jadi nama saudara, ya, jadi nama sendiri. Bukan sudi yang memilih Yesus, ya, tetapi Yesuslah yang memilih sudi, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesuslah yang memilih saya. Kita nggak bisa orang bilang agama itu hak asasi, betul ya? Memang hak asasi, bisa memilih, karena Tuhan memberi kita hak kebebasan untuk memilih. Tapi kita tidak bisa memilih Kristus. Kebebasan kita hanya bisa memilih dosa, Bapak Ibu Saudara. Paham ya? Karena sudah saya ingatkan, saya sampaikan di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ya, hakikat manusia itu senantiasa keinginan hatinya mau berbuat dosa. Itulah natur kita. Kita senantiasa mau berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, berkali-kali kita berbuat dosa, berkali-kali kita berbuat dosa. Ya, coba lihat bangsa Israel. Ya, saya sudah khotbahkan tentang bangsa Israel. Tuhan sudah pilih mereka, Tuhan sudah bawa mereka dari Mesir, Tuhan sudah menampakkan mujizat yang begitu luar biasa, tapi berkali-kali juga mereka menyakiti hati Tuhan karena ketidakpercayaannya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi mereka, apakah orang-orang seperti ini bisa memilih Tuhan yang kudus? Gak bisa. Ya, kita gak bisa memilih sesuatu yang sangat kudus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Harus Dia yang turun untuk memilih kita, untuk mencari kita. Kita gak bisa cari Tuhan. Karena kita orang berdosa. Ya, kalaupun ada lagu bilang, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Ya, itu lagunya, lagu zaman dulu Bapak Saudara. Aku dekat, aku lupa lirik melodinya gimana. Tapi ada lagunya itu. Ya, aku dekat, engkau dekat. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata begini, kalau kamu setia, aku setia. Tapi kalau kamu tidak setia, Firman Tuhan berkata apa? Aku tetap setia, ya, aku tetap ada. Itu firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus patut bersyukur karena kita adalah orang pilihan. Kasih tahu kiri kananmu, kamu itu orang pilihan, bilang. Ya, amin. Kasih tahu, ya, kita ini orang pilihan. Ya, kita adalah pilihan yang Allah. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya sering menganalogikan pilihan ini seperti ketika orang mau masuk kepada apa? Tentara misalnya. Ya, jangan catam lah, misalnya mau ya jangan catam, jangan tamtama ya. Misalnya mau jadi perwira, ya, orang mau masuk perwira Bapak Ibu Saudara yang langsung pangkatnya di pundak, ya, langsung pangkat di pundak, jangan balok lah. Itu orang-orang pilihan nggak? Orang pilihan, ya. Dilihat dari apanya? Dari nilai-nilainya dilihat. Nilai lewat lolos, masih ada tesnya lagi Bapak Ibu Saudara, ya. Udah tes psikologi lewat, tes kesehatan lewat, ada lagi tes terakhir namanya pantohir. Ya, tes lagi terakhir. Kalau itu semua lewat, masih ada tesnya lagi enggak? Masih ada tesnya lagi, masuk akademi. Ya, di akademi bagaimana mereka? Dites lagi enggak? Dites lagi, dipres lagi Bapak Ibu Saudara. Makanya orang yang keluar dari akademi polisi ataupun akademi militer itu orang-orang pilihan. Dan ketika mereka keluar, beda, langsung beda. Betul enggak? Tadinya pas ini bongkok-bongkok begitu ya, nggak ada ototnya. Tapi begitu keluar dari akademi, badannya gimana? Tegap, langsung berubah, mukanya jadi sangar Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena ada pelatihan di dalam. Ya, bangga nggak dia? Bangga. Oh, mamanya langsung bikin fotonya di rumah besar-besar. Jadi ketika ada tamu masuk, anakmu ini ya. Jangankan perwira ya, yang balok aja dipajang kok gitu ya. Karena bangga, karena apa? Enggak semua orang bisa jadi perwira. Jangan perwira, enggak semua orang jadi tentara, Bapak Saudara. Hanya orang-orang pilihan. Bangga luar biasa. Nah, seharusnya rasa bangga itu juga kita miliki. Karena saya dan saudara adalah orang
pilihan dari sebegitu banyak orang berdosa di bumi ini. Ya, begitu banyak orang berdosa di Sungai Tiram ini. Ya, Bapak Saudara ya. Begitu banyak orang berdosa di lingkungan kita ini. Tapi kenapa saudara dan saya yang dipilih Tuhan? Betul nggak? Kenapa saya dan saudara yang dipilih Tuhan? Saudara berdosa nggak? Saya berdosa nggak? Oh, dosa, Bapak Saudara. Nggak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Kita berdosa. Tapi kenapa kita yang bisa ada di gereja ini, Bapak Saudara? Ya, kenapa kita bisa menjadi orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena saya dan saudara adalah orang pilihan. Amin. Jadi ingat itu. Jadi ketika saudara merasa saya orang pilihan, maka saudara pasti tidak akan bermain-main dengan Tuhan. Amin. Saudara tidak akan melalaikan panggilan itu dalam diri saudara. Ya, saudara pasti akan terus bersemangat. Ya, dalam tantangan apapun, Bapak Ibu Saudara, dalam hal apapun, saudara pasti akan maju terus. Nggak ada kata menyerah dalam mengikut Kristus. Tantangannya banyak nggak? Banyak. Nanti kita akan lihat, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama yang kita pelajari dari surat Rasul Petrus ini, Bapak Ibu Saudara. Dia mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang pilihan di dalam ayat yang kedua tadi, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini dikatakan adalah Allah itu kita panggil sebagai apa? Bapa. Ya. Enak nggak hubungannya? Enak ya. Walaupun di dunia ini ada bapak yang jahat nggak? Ada, banyak, Bapak Saudara. Ada nggak bapak yang meninggalkan anak-anaknya? Banyak. Makanya di dalam Pemazmur berkata, sekalipun bapak dan ibumu meninggalkan engkau, aku yang menjadi bapakmu. Kata Allah, Bapak Saudara. Makanya hubungan kita dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, Yesus berkata, panggil dia Bapa. Makanya ketika Yesus mengajarkan kita berdoa, maka awal katanya apa? Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Jadi dia Bapa. Kalau dia Bapa, dia akan pelihara kita enggak? Kalau dia Bapa yang baik. Karena dia Bapa yang baik, pasti dia pelihara kita. Amin, Bapak Saudara. Pasti dia akan pelihara kita. Pasti dia akan tolong kita enggak? Pasti dia akan tolong kita. Dan saya yakin ada banyak pertolongan-pertolongan Tuhan dalam diri saudara. Ya. Amin. Saudara merasakan enggak pertolongan Tuhan? Kayaknya enggak, Pak. Susah terus hidupnya. Kayaknya enggak, Pak. Kayaknya dalam perjalanan hidup air mata terus, Pak. Ya, Bapak Saudara, sekalipun di dalam lembah air mata, saya katakan Tuhan tetap tolong kita kok. Amin. Tuhan tetap pelihara kita. Artinya apa? Saudara mampu melewatinya. Ya, Bapak Ibu, saya nggak tahu ya 2 bulan ini seluruh badan saya ini dari kepala sampai kaki ini gatal-gatal semua. Saya udah kayak siapa itu? Ayub. Itu ada. Bener udah kayak Ayub itu, Bapak, udah saya garuk terus nggak sembuh juga. Udah minum obat, olesin salep apa segala macam. Aduh, saya bilang ini apa lagi nih penyakitnya. Ya, tapi saya berkata ya udahlah, terserah Tuhan lah. Bapak Saudara ya, yang satu belum sembuh datang lagi penyakit yang ini. Saya kata terserah Tuhan lah. Mau lemah sama Tuhan? Enggak lah, Bapak Saudara. Mau meninggalkan Tuhan? Ya enggak lah. Ya, kenapa? Kalau orang tidak pernah mati, dunia ini pasti akan penuh, Bapak Saudara. Betul nggak? Ya, dunia ini akan penuh banget. Ya, kalau nggak ada yang mati, ya hidup selama-lamanya semua, hidup kekal di bumi ini. Ya, saya nggak mau hidup kekal di bumi. Saya mau hidup kekal di sorga dong. Amin, Bapak Saudara. Nah, jadi apapun masalahmu, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita patah semangat, jangan pernah kita lemah, karena kita tahu yang kita sembah, kita panggil dia sebagai Bapa. Panggil dia Bapa. Ya, oh Bapa. Ya, Bapa yang baik. Ya. Kau Bapakku yang baik, mengerti hasrat tetesan air mata. Firman Tuhan berkata apa? Ketika kita menangis di kaki Tuhan, maka air mata kita ditampung di kirbatnya, Bapak Saudara. Amin. Dia tahu kelemahanmu, dia tahu penderitaanmu, dan dia tahu jalan keluar yang terbaik bagimu. Amin. Jadi jangan pernah lemah dalam mengiring Tuhan. Nah, ini suratan Rasul Petrus ini sangat luar biasa. Dikatakan apa? Ya, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, di dalam ayat yang ketiga dikatakan apa? Terpujilah.
Maka kita wajib untuk memuji Tuhan. Orang bilang kenapa orang Kristen gereja nyanyi-nyanyi, joget-joget. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya ritual, bukan hanya tata cara ibadah pada perjanjian baru. Pada perjanjian lama pun sudah banyak orang yang menari-nari memuji Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya sekarang. Jadi sehingga saudara jangan menganggap aneh. Karena apa? Waktu contoh ya, waktu bangsa Israel keluar melewati laut laut mati, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, ketika sampai di seberang, Maryam mengambil rebana, kemudian dia apa? Menari-nari dan bernyanyi, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi bukan sesuatu yang ganjil, ya, sesuatu yang aneh. Ya, kalau kita bernyanyi memuji Tuhan. Ya, karena itu bukan liturgi yang dibuat oleh kita, tapi kita mengikuti apa yang tertulis di Alkitab. Yesus pun bernyanyi loh, Bapak Saudara. Ya, Yesus pun bernyanyi. Coba kita cari ayatnya ya. Saya cari dulu ayatnya. Matius 26 ayat 30. Matius 26 ayat yang ke-30. Ayo baca. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi Yesus pun bernyanyi. Jadi saudara, kalau saudara nggak bernyanyi aneh. Ya, lagunya jangan selalu cikini kegondang dia, aku begini gara-gara dia. Iya, saudara merana terus gara-gara dia. Iya. Anak saya kemarin pas kami mau ambil barang, oh ini toh cikini katanya. Ya, terkenal lagu itu jadi gara-gara Cikini ke Gondang dia. Padahal Cikini ke Gondang dia deket banget, Bapak Saudara. Aku begini gara-gara dia. Pintar aja orang ya membuat lagu ya. Nah, lagu-lagu seperti itu boleh nggak ya? Silakan saja. Tapi saya katakan lagu-lagu itu tidak membangun imanmu. Tapi ketika engkau menyanyikan lagu-lagu rohani, itu akan membangun imanmu, Bapak Saudara. Saya suka lihat di YouTube kan ketika ada puji-pujian gitu ya. Lihat komentar-komentar orang. Lihat komentar-komentar saya senang. Kenapa? Yang mendengarkan itu bukan hanya orang-orang percaya, tapi saudara-saudara kita dari seberang juga dengerin. Dan ketika mereka mendengarkan, mereka bilang apa? Saya sangat senang dengar lagu ini, walaupun saya bukan orang percaya. Saya diberkati lewat lagu ini, walaupun saya bukan orang percaya. Nah, mereka aja diberkati, masa kita enggak? Amin, Bapak Saudara. Amin, Bapak Saudara. Ya seperti tadi kan, lagu Salibmu Salibmu itu lagu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Karena pertolongan kita hanya karena salibnya Kristus, maka kita bisa ada sebagaimana kita ada. Karena itu jangan berhenti memuji Tuhan. Amin. Yang pertama, tadi kita sudah ingat bahwa apa? Kita adalah orang-orang pilihan. Dan kita panggil Allah kita sebagai Bapa. Karena itu jangan pernah berhenti memuji. Yang ketiga, harus memuji Tuhan. Ya. Kenapa kita memuji Tuhan? Di dalam ayat yang ketiga dikatakan terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, sesuai judul perikopnya dikatakan pengharapan, iman dan kasih. Ya, kita sudah dibangkitkan, kita sudah dihidupkan kembali. Ya, ketika saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara sudah hidup baru. Amin. Amin. Dan ada tugas kita. Tugas kita tadi di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Setelah saudara terima dia, ya, maka kita harus pergi dan menghasilkan buah. Makanya amanat agung, tugas yang Tuhan titipkan kepada kita, Matius 28 ayat yang ke-18-19 Bapak Ibu Saudara, itu bukan berlaku hanya untuk pendeta, bukan berlaku hanya untuk hamba-hamba Tuhan, tetapi berlaku untuk kita semua. Amin. Coba buka Matius 28 ayat 19 dan 20.
Matius 28. Ayat 19 dan 20. Ya, kita baca sama-sama. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadikan sebuah murid. Ya, saudara sudah jadi murid atau belum? Beda pengikut dengan murid, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan beda antara pengikut dengan murid. Murid itu yang mau dengar-dengaran di bawah kaki Tuhan. Ya, seperti khotbahnya Pak Anugerah kemarin. Kita seperti Maria, ya benar ya. Yang mau duduk diam, dengar-dengaran. Itu seorang murid, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau pengikut, tim hore saja, penggembira. Betul ya? Dia dengar enggak? Enggak. Makanya maaf ya kalau di gereja, kalau saya misalnya udah 1.000 orang ikut kebaktian, saya agak ragu mereka dengar enggak firman Tuhan gitu loh, Bapak Ibu Saudara. Kalau ingat saya bisa kontrol, yang tidur-tidur. Ya. Walaupun saudara, kalau saudara mau tidur nggak apa-apa. Ya, saya udah ngomong ya. Kalau saudara mau tidur di gereja pun saya bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Ya, udah daripada tidur di rumah, tidur di gereja lah. Ya paling tidak rohmu dengar firman, betul ya? Ya daripada di rumah tidur nggak ada kekuatan. Ya, aduh capek aku tidurlah di rumah, nggak usah tidur aja di gereja. Lagi dengar khotbah juga tidur nggak apa-apa. Ya, yang penting saudara ada di gereja. Ya, tubuhmu tidur, tapi rohmu saya percaya rohmu tidak akan pernah tertidur. Dia pasti akan dengar firman, karena yang disentuh bukan tubuh kita, tapi roh dan jiwa kita. Amin. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, karena kita memuji Tuhan, kenapa? Anugerah rahmat-Nya yang begitu besar, ya, yang telah memberikan Kristus Yesus sebagai penebusan kepada kita. Makanya di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu anugerah. Makanya pernah saya tanya, apa sih anugerah terbesar dalam hidupmu? Ada orang bilang kesehatan, ada orang bilang berkat, ada orang bilang pekerjaan, ada orang bilang suami, ada orang bilang anak. Ya semua itu memang anugerah Tuhan. Tapi yang terbesar dari semua itu adalah keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak bisa selamat karena diri kita sendiri. Bukan karena perbuatanmu kata firman Tuhan, tapi hanya oleh karena kasih karunia. Jadi kita jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Ya. Nah dikatakan apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita adalah untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ya, ketika di sorga kelak dikatakan apa? Tidak ada lagi tetesan air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara. Ya, di sorga nanti kita, firman Tuhan berkata begini, kita akan menjadi seperti malaikat, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya di sorga nanti tidak ada orang kawin dan tidak ada orang yang mengawinkan. Ya, jadi kalau ada orang bilang di sorga ada kawin dan mengawinkan, itu urusan mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Karena Yesus berkata di sorga nanti tidak, bahkan Yesus dengan tegas berkata, kamu sesat. Karena di sorga nanti tidak ada kawin dan mengawinkan. Karena kita nanti di sorga hidup kita sama seperti malaikat. Kalau sama seperti malaikat, ya berarti, malaikat bisa tiba-tiba datang, Bapak. Kan gitu ya? Ya nggak tahu lah, soalnya belum pernah ke sana gitu ya. Membayangkannya malaikat gimana? Ya. Ya. Tapi saudara hati-hati ya. Saya sudah ingatkan ini, jangan memuji cewek. Bilang kau bidadari jatuh dari sorga, ya, yang jatuh dari sorga iblis, Bapak Saudara. Ya, satu-satunya yang jatuh dari sorga iblis. Ya, jadi jangan puji wanita dengan kau bidadari jatuh dari sorga. Aduh, berarti dalam tanda petik kalian sedang bilang dia adalah iblis. Iya, karena satu-satunya benar ya, yang jatuh dari sorga itu hanya iblis, dibuang dari sorga. Ya.
Kalau manusia pertama Adam dan Hawa, jangan salah ya, Adam dan Hawa Tuhan tempatkan bukan di sorga ya. Manusia pertama diciptakan Tuhan, Adam dan Hawa, itu bukan ditempatkan di sorga tapi di Taman Eden. Taman Eden berada di mana? Di bumi. Ya, bukan di sorga Bapak Ibu Saudara. Ya. Bukan di sorga. Ya, malaikat yang ada di sorga. Ya, jadi kau bidadari jatuh dari surga. Setan dong. Ya. Ya, tapi memang ada banyak juga wanita-wanita yang jadi setan Bapak Saudara. Ya. Mana banyak juga. Ya, Saudara kalau lihat di TikTok sekarang ya, banyak wanita-wanita yang jadi setan. Dan banyak juga laki-laki yang kesetanan. Ya udah, setan ketemu kesetanan, nyatulah Bapak Saudara. Iya. Makanya hati-hati. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, wah udah. Namanya setan menggoda, kita kesetanan, klop lah. Maka banyak rumah tangga yang sursar, sega, ya rusak Bapak Ibu Saudara. Karena kesetanan tadi. Makanya hati-hati ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Ya, di dalam ayat yang keempat, ya kita untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa. Inilah pengharapan kita. Kita sudah terima belum? Belum. Kita terima nanti Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, selama kita menanti, maka kita punya iman Bapak Ibu Saudara. Perlu iman. Amin. Karena nggak gampang. Di dalam ayat yang ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan Bapak Ibu Saudara. Ya dikatakan di dalam ini ya, banyak suffer of grief in all kind of trials. Jadi banyak ya dipakai kata trials ya, bukan dipakai kata temptation. Ya, sekali lagi diuji. Untuk apa? Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya ingin katakan, jangan salah paham ketika Tuhan menguji kita. Ya, ketika Tuhan menguji kita bukan berarti Tuhan tidak tahu siapa kita. Ya. Tuhan sudah tahu kita. Yang tidak tahu adalah kita. Betul nggak? Yang tahu saudara batas imanmu seberapa ya saudara. Ya, lewat apa? Lewat ujian yang saudara alami. Ketika ada masalah, makanya saya bilang begini Bapak Ibu. Ketika ada dalam masalah rumah tangga, keluarga, tetaplah datang beribadah. Ya karena kita butuh Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Jangan udah lagi ada masalah, kenapa enggak ke gereja, Inang? Lagi ada masalah, Mang. Lagi ada masalah. Hebat ya, saya suka berkata hebat ya. Jemaat-jemaat luar biasa hebat. Ada masalah enggak ke gereja, luar biasa saya bilang. Ya. Justru seharusnya ketika ada masalah, tantangan, kita semakin dekat sama Tuhan. Ya, cari Tuhan. Kalau kita cari hantu, ya udah, habislah kita Bapak Saudara. Kalau kita dengar omongan orang, makanya pemazmur bilang, Mazmur 1 ayat 1 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan orang berdosa, yang tidak berjalan dalam kumpulan berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita di tengah-tengah situasi yang tekanan-tekanan hidup, pencobaan-pencobaan tadi kita alami Bapak Saudara. Saudara tidak cari Tuhan, maka yang masuk adalah apa? Hantu. Yang masuk ya omongan-omongan orang. Gosip. Kau dengarin, udah kayak gitu istrimu, baik kali kau. Ada loh orang bilang gitu, baik kali kau ngalah-ngalah terus sama istrimu, lotakkan sekali katanya. Ada orang ngasih omongan kayak gitu Bapak Saudara. Nah ini kesaksian. Ya, jadi, ini masih saudara ini Bapak Saudara. Ya, waktu lalu kita udah konseling mereka, udah kelihatannya sudah baik, ya sudah berdamai, suaminya udah ke gereja, mereka udah ke gereja. Nah kemarin ditelepon lagi, ternyata dia udah begini-begini. Jadi suaminya, istrinya ini sadaplah handphone istrinya, sadap. Ketahuan lah ya suaminya udah bikin kacau lagi lah, bawa perempuan udah main ke mana lah, ke apartemen dan lain sebagainya. Karena sekarang Bapak Ibu Saudara ya orang kalau zaman dulu ke hotel tuh mahal Bapak Ibu Saudara ya. Sekarang kan makanya hati-hati ya anak-anak muda ya, jangan sampai ini saya omongin untuk
mempermalukan dosa, ya, supaya berhati-hati. Karena kan gampang orang sekarang, ada OYO, ya kan, ada OYO itu murah, ada yang 100.000 Bapak Ibu Saudara, udah bisa nginep di OYO, ya, iya katanya, ya, makanya hati-hati. Nah jadi ini suami ini udah bawa lah. Nah istrinya udah curiga, jangan-jangan dia udah lakukan ini lagi nih kata. Benar Bapak Saudara, kepergok. Ternyata tahu nggak Bapak Saudara, kenapa dia lakukan itu? Diajari sama temennya, diajari. Kenapa dia bisa terima ajaran temennya? Karena sudah menjauh dari Tuhan. Akhirnya ajaran temennya, kamu, lu masih gini kok, masih, ngapain takut sama istrimu? Udahlah, akhirnya makin menjadi-jadi Bapak Saudara. Ya, habislah. Ya, kemarin dia datang ke tempat kerjaan suaminya, dihancurin mobilnya. Ya, semua rusak, hancurlah semua Bapak Saudara. Ya, karena apa? Karena lebih mendengar omongan orang fasik yang tidak mengenal Tuhan daripada mengenal firman Tuhan. Makanya saya ingin katakan, ketika ada masalah, yuk semakin dekat sama Tuhan. Jangan semakin dekat sama hantu. Memang agak beda-beda tipis Bapak Ibu Saudara, Tuhan dengan hantu. Ya benar kan? Beda tipis katanya. Ya, Tuhan dan hantu. ya. Tapi nasihatnya pasti berbeda. Ya, nasihat orang fasik ya udahlah, tinggalkanlah itu. Nikmatin aja hidup selama di dunia, ngapain kok? Iya. Aduh, ke gereja ngapain? Udah mau jadi pendeta kau? Ya, kudus sekali hidupmu. Banyak orang-orang ngomong begitu Bapak Saudara, apalagi anak-anak muda kan. Aduh, udahlah ngerokoklah dikit-dikit. Ya, udah ada yang batuk-batuk kan. Ya, sekarang bukan ngerokok dikit lagi, udah nggak takut ngerokok Bapak Saudara. Ya, sayang sih, ya saudara merusak hidup gitu ya. Karena apa? Saya ingin katakan Tuhan punya rencana yang hidup, rencana yang luar biasa dalam hidupmu. Ya, anak-anak muda ya, Tuhan taruh rancangan yang luar biasa dalam dirimu. Jangan rusak rancangan Tuhan dalam hidupmu. Makanya firman Tuhan bilang gini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait roh. Ya, jadi jangan rusak hidupmu. Amin. Nah jadi itu. Jadi di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah kesusahan kita, Bapak Ibu Saudara, tetaplah bergembira. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, bergembiralah. Tetaplah bersukacita. Enggak gampang Bapak Ibu Saudara kita bersukacita dalam kesulitan kita. Ya, Pak Wahyu ya, Mas Wahyu, ketika Karen sakit, enggak mungkin dia ketawa-ketawa. Ya. Enggak mungkin dia happy-happy bisa bahagia, enggak, hati pikirannya pasti tertuju kepada Karen. Tapi kalau kita tidak punya pengharapan, pasti kita akan menyalahkan Tuhan. Banyak orang akhirnya menyalahkan siapa? Menyalahkan Tuhan. Kalau bahasa Bataknya itu mandele kecewa ya, kepahitan. Aku udah ke gereja, tetapnya aku begini, tetapnya dia begitu, anak-anakku tetap begini, aku udah rajinnya begini. Bapak Saudara, nggak ada hubungannya dengan orang lain. Ibadahmu tidak akan ada hubungannya dengan orang lain. Ibadahmu hubunganmu dengan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Ya, ibadahmu itu berfungsi untuk dirimu, membangun dirimu. Ya, jadi jangan pedulikan apa kata orang. Ya, makanya ada pepatah bilang apa? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarin aja orang mau ngomong apa. Ya, saya dulu memang Bapak Ibu masih ingat. Waktu kecil dulu saya yang bawa adik-adik saya ke gereja. Ya, dari rumah kami ke gereja itu agak jauh. Ya, waktu masih SD ya, saya bawa adik saya itu, ada si Boy, ada si Doris. Ayo ke gereja, saya bawa. Kalau saya bawa mereka, saya dari keluar dari rumah udah diejek orang. Wih, Pak Pendeta lewat. Pak Pendeta lewat. Saya marah kalau dibilang begitu. Marah Bapak Saudara. Apa sih? Nah, selalu dibilang gitu. Ternyata jadi pendeta beneran. Ya, Pak Pendeta lewat. Tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, ya anak-anak muda, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya. Apapun masalahmu, makanya Rasul Petrus berkata apa? Bergembiralah. Ya, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Selama kita ada di dunia yang fana ini Bapak Ibu Saudara, pasti ada banyak pencobaan, pasti ada banyak penderitaan, ada banyak air mata. Uang sebanyak apapun Bapak Ibu Saudara tidak akan menjamin saudara berbahagia. Saya pastikan itu. Karena saya sudah banyak ketemu orang dalam secara mata
ya secara daging, kita berpikir sudah hidupnya enak. Rumah besar, mobil ada, ya, anaknya jadi ini semua. Tapi ketika kita masuk ke dalam, kita tahu dalamnya ternyata banyak masalah. Ya, banyak masalah Bapak Saudara. Jadi jangan lihat orang hanya dari luarnya. Tapi ketika kita sampai ke dalamnya, oh ternyata banyak penderitaan ya. Jadi uang itu tidak bikin bahagia ternyata Bapak Saudara. Bahkan kadangkala uang itu bikin orang berantem. Ya, jadi ada juga ini, ya ada satu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau orang tua terlalu kaya, repot juga. Kenapa? Anak-anaknya pun udah berantem. Kenapa? Mau rebutan warisan. Iya Bapak Saudara. Ya, jadi saya suka kata-kata dari Pak Marco. Dia bilang, oh saya jual semua. Saya nggak mau ninggalin warisan. Ya, ada lagi satu ibu Alex ya pernah datang ke sini bilang, oh saya anak saya bilang kata ini omongan Ibu Alex. Dia bilang gitu, jangan harap ya harta mami ya katanya. Ya, saya sudah menyekolahkan kalian. Saya sudah beri yang terbaik buat kalian. Semua harta ini nanti saya akan jual. Ya, saya tidak akan tinggalkan, sepeser pun tidak akan tinggalkan. Untuk mendidik apa? Untuk mendidik mereka berjuang. Ya. Karena banyak kesalahan orang tua, apalagi kalau orang Batak Bapak Saudara ya. 5 anaknya harus ada 5 rumahnya. Supaya satu-satu punya rumah. Ini untuk si Anu ini. Udah dipersiapkan untuk anak-anaknya Bapak Saudara. Saya ingin katakan Bapak Ibu, penderitaan anak-anak pasti ada, tanggung jawab mereka pasti ada. Ya. Kalau kita bisa melewati hidup yang susah ini, kita percaya anak-anak kita juga pasti akan bisa melewatinya. Jadi jangan pernah takut, oh anakku nanti gimana? Lu dulu gimana? Bener gak? Ya kan, kita sekarang mikir gini, anakku nanti gimana ya? Coba tanya kembali, kamu dulu gimana? Ada nggak disupport sama orang tua? Nggak ada. Bisa berhasil nggak? Bisa hidup nggak sampai sekarang? Bisa. Berarti anak-anak ini nanti ya pasti mereka juga punya keberhasilan sendiri-sendiri. Amin Bapak Saudara. Jadi jangan terlalu pusing. Ya, tetaplah bergembira di dalam Tuhan. Amin. Itulah yang disebut dengan iman. Ya, kita punya iman. Ayat 7, maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya Bapak Ibu Saudara, iman kita perlu dimurnikan. Ya, iman itu, saudara rajin ke gereja bagus, tapi itu belum membuktikan imanmu kuat atau tidak. Ya. Imanmu akan dilihat orang kuat ketika engkau melewati pencobaan, melewati ujian. Makanya dikatakan dimurnikan dengan api. Ya, makanya ketika kita dimurnikan dengan api, seperti dibakar Bapak Ibu Saudara. Ya, minta obat dong. Maaf ya Bapak Ibu ya, karena kadang udah lama nggak kejang, tapi karena kemarin kejang, jadi ini kepala masih berat ya. Karena memang dokter bilang kalau kejang maka ada beberapa saraf-saraf yang rusak ya di belakang ini. Jadi ya, ini masih tegang gitu ya. Jadi ya mohon maklum Bapak Saudara. Kembalilah kepada firman Tuhan ya. Ya kita dimurnikan ya seperti di dalam api pemurnian Bapak Saudara ya. Kalau emas untuk bisa kadarnya itu ya dibakar. Ya, makanya kalau kita jual emas nggak bisa langsung ditimbang. Ya, dia diapain dulu? Dibakar dulu Bapak Saudara. Dibersihin dulu pakai air raksa ya. Dibersih, dicuci, baru ditimbang. Supaya kelihatan berat emas yang sebenarnya. Ya, begitulah hidup kita Bapak Saudara. Saudara pun harus dimurnikan untuk melihat kadar imanmu. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ingat dari surat Rasul Paulus ini, maka kita harus ingat bahwa kita adalah orang pilihan. Ya, ingat ya, kita adalah orang pilihan. Yang kedua, kita panggil Allah kita sebagai Bapa. Hubungan yang begitu
dekat. Yang ketiga, kita harus memuji Dia. Ya, kita harus memuji Dia. Kenapa kita puji Dia? Karena rahmat yang luar biasa. Ya, dan saudara harus punya pengharapan akan hidup yang akan datang. Dan saudara harus punya iman untuk bisa melewati hidup sementara ini sampai kita menerima kehidupan yang kekal nanti. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan biarlah kita mendapatkan kekuatan dari kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita naikkan pujian sebagai respon kita kepada firman Tuhan dan juga sebagai mempersiapkan hidup hati kita menerima sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Baik, kita akan angkat pujian nilai hidupku. Mari kita angkat pujian ini sebagai respon kita kepada firman Tuhan dan juga untuk mempersiapkan hati kita menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari kita angkat pujian dari awal. Mari engkau renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Percayalah bahwa engkau adalah orang-orang pilihan. Dari sekian banyak orang berdosa di luar sana, engkau dipilih Tuhan menjadi umat kepunyaannya. Dan Tuhan minta, biarlah engkau menghargai pilihan Tuhan. Tuhan minta, biarlah ketika engkau menyadari engkau adalah pilihannya, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Meskipun ada banyak tantangan,
Meskipun ada banyak pencobaan yang kau alami selama masih ada dalam dunia ini. Rasul Petrus berkata, bergembiralah. Karena kita punya pengharapan yang pasti. Dan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Karena itu bergembiralah dalam Tuhan. Tetaplah bersuka cita. Tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Bukan karena apa yang kau punya. Bukan karena hartamu. Bukan karena pekerjaanmu. Bukan karena kekayaanmu. Tapi bersukacitalah karena engkau punya pengharapan. Dan pengharapan itu pasti di dalam Kristus. Engkau akan punya keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Naikkan ucapan syukur, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Buat rahmat-Mu yang besar bagi kami. Buat pengorbananmu bagi kami. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh. Lebih sungguh lagi panggilkan dia, Yesus, 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 oh Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau katakan Yesus dengan lembut. Yesus, oh Yesus, kau berarti bagi. Panggil namanya Yesus, 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 kau apapun penderitaanmu, panggil Yesus. Dia tahu apa yang kau alami hari-hari ini. Dia tahu apa yang menjadi kesusahanmu hari-hari ini. Dia tahu apa yang menjadi bebanmu hari ini. Panggil dia, maka dia akan memberi kelegaan kepadamu. Karena dia adalah Allah yang setia. Kembali panggil dia dengan lembut, Yesus, 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 oh Yesus, kau berarti bagi. Yesus berkata, tanggalkan semua beban beratmu, lepaskan semua penderitaanmu. Biarlah Yesus yang menanggung semua beban penderitaanmu pagi hari ini. Sehingga kau pulang dari tempat ini membawa kelegaan. Engkau pulang dari tempat ini membawa sukacita. Oh, dia tahu, dia tahu, dia tahu. Kau berarti. Jangan engkau tahan-tahan bebanmu. Jangan kau tahan-tahan penderitaanmu. Tuhan mau kau lepaskan itu. Tuhan mau kau melepaskan itu dalam nama Yesus. Lepaskan bebanmu, lepaskan penderitaanmu. Taruh di kaki Yesus, taruh di bawah salibnya Yesus.
pagi ini kau harus pulang dari tempat ini membawa kemenangan. Pagi ini kau pulang dari tempat ini harus membawa sukacita dari Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Segalanya bagiku, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagi kami Tuhan, kau segalanya bagiku. Tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Saya minta hamba-hamba Tuhan yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus maju ke depan, Mas Wahyu dan Saudara Theo. Bapa, kami panggil Engkau Bapa, karena kami punya hubungan yang begitu luar biasa. Karena Yesus sudah memampukan kami untuk memanggil Engkau Bapa kami. Engkau tahu beban hidup kami, Engkau tahu keberadaan kami pagi ini. Kami berjanji meletakkan segala beban kami di bawah kaki-Mu Yesus. Dan firman-Mu berkata, mari datang kepada Engkau yang berbeban berat dan letih lesu, dan Engkau akan memberikan kelegaan. Dan biarlah pagi hari ini kami sungguh-sungguh membawa kelegaan yang daripada-Mu. Biarlah Engkau menaburi hati kami seperti tetesan-tetesan embun yang mengairi tanah yang gersang, memberi kelegaan kepada kami semua. Terima kasih Firman-Mu menguatkan kami. Dan pagi ini kami juga akan bersekutu kembali. Kami akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Kami mengingat kembali bagaimana penderitaan-Mu, bagaimana pengorbanan-Mu di kayu salib untuk membebaskan kami. Dan biarlah ketika kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, maka kami yang lemah dikuatkan kembali dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat diberi kelegaan dalam nama Yesus. Kami yang memiliki penderitaan diberi penghiburan dalam nama Yesus. Bahkan kami yang sakit penyakit pun diberikan kesembuhan dalam nama Yesus. Karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Bilur-bilur-Mu yang sudah tercurah di kayu salib memberi kesembuhan kepada kami. Bilur-bilur-Mu yang sudah tercurah di kayu salib memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini hati kami, hidup kami. Kalau Engkau dapati masih ada hal-hal yang tidak berkenan, Bapa ampuni kami, kuduskan kami, sehingga ketika kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat-Mu yang kami terima. Dan biarlah Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang akan menyalurkan roti dan cawan anggur ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Pak Wahyu dan juga Saudara Theo Tuhan. Urapi mereka, kuduskan mereka, sehingga melalui tangan-tangan mereka, sungguh-sungguh berkat Tuhan tersampaikan kepada jemaat. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Yesus. Yesus
Apakah semua jemaat Tuhan sudah mendapatkan roti dan anggur? Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus ini, maka bersama seluruh jemaat Tuhan, seluruh gereja Tuhan sepanjang abad dan sepanjang masa, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Karena itu, kasih-kasih Kristus, angkat rotimu tinggi di atas kepala, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena itu makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat cawan tinggi di atas kepala, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kekasih-kasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Karena itu minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala puji, hormat juga syukur ku padamu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Katakan segala puji, puji, syukur bagimu, ku tinggikan
haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa buat pagi hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu dan kami bersyukur karena kami adalah umat pilihan-Mu dan kami panggil Engkau sebagai Bapa kami karena kami memiliki hubungan kami sudah diperbaharui bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kami juga bersekutu kembali dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, dengan tubuhnya yang sudah tercabik-cabik, dengan darahnya yang sudah mengalir. Dan kami tahu kesembuhan sudah menjadi bagian dalam hidup kami, pembebasan sudah menjadi bagian kami, kelegaan menjadi bagian kami, dan sukacita sudah menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah sepanjang hari, sepanjang minggu yang kami akan lalui ke depan ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami, memberi kekuatan, memberikan damai sejahtera, dan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima semua berkat daripadamu ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.